Halo guys, selamat malam semuanya. Sekarang di Instagram CV1 Tangsel ini bakalan ada cerita sinema. Jadi di cerita sinema kali ini kita bakalan kumpul bareng, cerita bareng SMA, SMK se-Indonesia. Nah, sekarang kita udah sama Kak Daud sama Kak Febita nih dari Sinega Si Picture. Boleh kenalan dong Kak sama teman-teman kita semua yang nonton? Halo, nama gue Daud dari Sinegasi. Nama gue Febita dari Sinegasi. Boleh dikenalin juga dong Kak, Sinega Si Picture ini apakah sebuah organisasi atau sebuah komunitas, ataukah Sinegasi itu sekolah yang emang formal jurusan tentang film atau bagaimana? Untuk Sinegasi, di sekolah kita itu Sinegasi masuk ke ekstrakurikuler yang mencakup bidang. Oke. Jadi bukan sebuah jurusan, bukan. Terus tujuan dibuatnya Sinegasi Picture kan udah pasti pasti untuk kumpul bareng, sharing bareng, kegiatan seputar sinematografi ya. Selain tujuan dibuatnya untuk film kumpul bareng itu, kegiatannya ngapain aja sih di Sinegasi Picture? Kegiatannya. Iya, kegiatannya. Untuk kegiatannya itu Sinegasi biasanya setiap minggu itu setiap hari Sabtu kita itu ngadain kelas ya. Iya. Kelas ada, jadi di Sinegasi itu tuh ada 3 peminatan. Yang pertama ada kamera, yang kedua ada naskah, tiga ada editing. Iya, jadi Itu ada kelas masing-masing, kamera, editing, naskah. Tapi nanti ada satu minggu di mana jadi semuanya itu digabung jadi kelas umum gitu. Oke, berarti di sana kumpul berarti setiap hari Sabtu sharing bareng, kumpul bareng, berbagi pengalaman tentang kamera, tadi ada bagian-bagian masing-masing gitu ya. Berarti di Sinegasi Picture ini berdiri sejak tahun berapa sih, Kak? Halo? Masih kedengeran suaranya? Gimana Kak? Nggak Oh, iya. kedengeran suaranya. audionya. Di Sinegasi Koneksinya rada jelek di sini. Di Sinegasi ini berdiri sejak tahun berapa sih? Sinegasi itu berdiri tahun 2014 awalnya. Oke. Berarti kalau di Sinegasi ini kan berdiri sejak tahun 14, itu berarti hanya orang-orang atau siswa-siswa yang tergabung di sekolah itu baru mengikuti ekstrakurikuler gitu. Tapi apakah maksudnya orang dari luar Sinegasi Picture tuh boleh ikut gabung gak sih misalnya pada saat proses pembuatan film atau pada saat belajar bareng itu, apakah boleh gabung, apa selama ini hanya siswa-siswa yang tergabung di SMA itu aja? Sinegasi ini kan masuknya ke ekstrakurikuler sekolah ya. Jadi emang untuk kegiatan syuting dan belajar itu Yang bisa hanya anggota saja. dikhususkan untuk SMK 3. Oke. Terus di Sinegasi Picture ini dari tahun 2014 kan berarti udah lumayan banyak nih. Emang di Sinegasi Picture sendiri sekarang anggota tetapnya anggota yang aktifnya itu ada berapa, Kak? Ada Kurang sekitar lebih 60 ya. 60-50-an sekitar Oke, segitu. 60-50-an. Nah, sekarang kita Iya. bakalan nyaksiin film dari Sinegasi Picture, Side of Sight ini. Kita saksiin sama-sama, film durasi 10 menit 50 detik. Selamat menyaksikan. Asik-asik, kita udah sama-sama nonton filmnya. Sekarang Kak Daud sama Kak Febita bisa ceritain dong sebenarnya kenapa sih film ini muncul atau film ini tuh dibuat sama Sinegasi Picture? Apakah untuk sebuah festival atau hanya project iseng-iseng sama teman, ataukah untuk lomba-lomba lainnya atau project komersil atau bagaimana? Ya, untuk film ini dibuat untuk dikirim ke festival-festival. Festival-festival yang udah diikutin tuh salah satunya apa tuh, Kak? FFPJ, Festival Pelajar Jogja.
sebenarnya kan dari film ini kan tadi kan tentang ada maksudnya film ini membangun emosi penonton lewat musiknya yang oke, terus lewat acting pemainnya yang oke juga, terus eh, sebenarnya pesan yang ingin disampaikan sama penulis atau sutradara atau produsernya yang membuat film ini, apa sih pesan yang sebenarnya ingin lebih ditonjolkan dari film ini? Menurut pandangan sutradaranya, menunjukkan rasa kasih sayang kepada orang tua dengan cara yang berbeda. Terus bisa diceritain lagi dong kenapa maksudnya sutradaranya tuh membuat film yang bergenrekan kayak gini ya. Ini kan drama yang membangun emosi. Kenapa memutuskan untuk mengambil film dengan tema membangun emosi seperti film Side of Side ini? Karena sutradaranya lebih tertarik dengan film ini. Katanya tuh seorang anak laki-laki ini yang merubah dirinya ini dengan cara yang berbeda, dengan tidak seperti anak-anak pada umumnya. Oke. Terus kan itu kan pasti filmnya dibuat tuh timnya banyak, terus juga timnya maksudnya bukan timnya banyak, maksudnya ada tim-timnya. Nah, di dalam tim-tim ini tuh pasti kan ikut mulai dari proses praproduksi, produksinya sampai post produksinya. Untuk waktu praproduksi menyiapkan segala sesuatunya, misalnya kayak membuat skenario, mencari idenya terlebih dahulu, terus ngomong sama teman-teman ceritanya kayak gini, terus adalah sedikit-sedikit revisi sama teman-teman juga. Itu prosesnya berapa lama sih proses praproduksinya itu, persiapannya? Kalau untuk praproduksi, kita fokus dengan cerita itu selama 2 bulan. Fokus dengan Jadi cerita. emang kita itu sebelum dibuat filmnya itu emang ada kayak bimbingan gitu sama pengacara. Jadi ada bimbingan khusus buat skenario, ada bimbingan khusus dengan pengambilan gambar segala macam gitu. Jadi emang rada lama untuk praproduksinya. Dan yang ikut bimbingan itu cuman tiga ini apa namanya? Divisi produser, sutradara, dan scriptwriter. Oh, berarti tapi emang seluruh film yang dibuat sama Sinegasi tuh pasti melalui tahap apa namanya? Melalui tahap pembimbingan dulu atau banyak juga film-film Sinegasi yang emang dibuat sama tim Sinegasi ya dibuat begitu aja maksudnya. Kalau tadi kan selama 2 bulan itu dibimbing untuk bagaimana per tiap divisi maksudnya diasah dan dibimbing oleh pembimbingnya. Apakah semua film Sinegasi itu dibimbing selama 2 bulan gitu atau beda-beda setiap pembuatan filmnya? Jadi emang awalnya itu emang udah ada schedule-nya, iya emang udah prosedurnya untuk beberapa bulan awal itu kan pertama pencarian ide dulu, iya ada timeline-nya. Jadi pertama kita kan membuka untuk kayak ya siapa yang punya ide untuk dibuat filmnya, berasal dari keresahan. Nah habis itu kalau misalnya idenya terpilih nanti kita itu emang udah ada timeline-nya, jadi beberapa bulan untuk bimbingan naskah, beberapa bulan untuk bimbingan pengambilan gambar segala macam. Oh berarti mulai di proses praproduksinya juga sekalian bimbingan dan latihan sama pembimbingnya gitu ya kayak. Terus untuk tadi kan untuk menceritakan tentang praproduksinya, proses pencarian ide dan pembuatan skenario dan segala macam lah persiapannya. Terus kalau untuk proses produksinya sendiri mulai dari syuting awal sampai take scene akhir itu berapa lama tuh durasi film 10 menit 50 detik ini? Kalau untuk kegiatan syutingnya itu waktu itu produser menjadwalkan 2 hari. Oke. Tapi waktu itu ada kesalahan teknis, jadi ada retake. Retake untuk retake-nya berarti di hari yang berbeda ya gitu maksudnya. Iya. Terus kan pasti ada tim-timnya tuh. Per tiap ada divisi apa aja dan per tiap divisinya tuh berapa orang sih atau beda-beda dan totalnya dalam proses pembuatan film Sinegasi Picture ini totalnya
total anggota yang ikut itu ada berapa tuh krunya? Ikut produksi. Yang ikut produksi waktu itu kurang lebih 27 orang. 27 orang. Oh, berarti itu termasuk pemain semua ya? Pemainnya enggak, pemainnya itu kita nyari sendiri. Oke. Teman-teman yang bukan anggota Sinegasi, karena Sinegasi ini fokus dengan di balik layar. Oh, berarti Sinegasi hanya fokus untuk bagaimana pembuatan filmnya ini ya, meracik filmnya untuk agar supaya bisa disaksikan penonton. Tapi berarti untuk pemerannya ngambil dari luar anak-anak Sinegasi, ekskul Sinegasi itu ya. Terus kan pasti di proses produksi itu banyak, pasti kalau sineas muda tuh pastilah sering nemuin kendala-kendala, entah kendala kecil atau kendala yang emang besar. Tapi untuk tim Sinegasi Picture sendiri tuh ada nggak sih kendala-kendala yang maksudnya bikin proses pembuatan lama, atau kayak misalnya tadi retake itu kan salah satu kendala. Ada lagi nggak sih kendala-kendala yang dialami Sinegasi Picture dalam proses produksinya ini? Ada. Kita kan masih sekolah ya, jadi itu kebanyakan belum bisa membagi tugasnya antara tugas sekolah dan harus persiapan syuting ini. Terus ada lagi yaitu izin orang tua, karena kita kan syuting sampai malam ya, jadi orang tua mengkhawatirkan. Terus berarti kan kalau di ekskul Sinegasi Picture ini kan pasti kan ada dari kelas 10 atau dari kelas 11 gitu. Berarti itu semuanya sudah pada saat membuat film Side of Set ini, apakah sudah pernah punya pengalaman mengikuti pembuatan film sebelumnya, atau ada beberapa anggota yang baru mengikuti pada proses pembuatan film Side of Set ini? Ya, ada beberapa anggota, tapi sebagian yang sudah kelas 11 gitu, yang udah punya pengingatannya gitu. Karena emang kelas 11 emang kelas 11 itu udah dikhususkan untuk praktek gitu. Oke. Berarti yang memimpin dalam proses pembuatan ini berarti kelas 11, tapi ada beberapa anggota yang krunya yang baru pertama kali mengikuti pembuatan film di Side of Set ini ya. Terus kan itu kan tadi kan kita udah dengar proses praproduksinya, terus proses produksinya. Sekarang ceritain dong Kak tentang proses post produksinya. Apakah ada bagian-bagian tertentu untuk editingnya, terus scoring musiknya, terus apakah itu per tiap divisi ada juga, atau bareng-barang, misalnya ada sutradara juga yang merangkap jadi editornya, ada produsernya yang merangkap jadi scoring musiknya, atau bagaimana? Kalau kita harus udah tahu job desk masing-masing. Oke. Jadi biar nggak berantakan, biar disiplin juga. Terus untuk proses post produksinya ini, dari pemindahan file sampai proses finishing ini berapa lama tuh? Sorry, nge-freeze ya? Maaf Kak, bisa pertanyaannya? Soalnya koneksinya. Oke. Di dalam proses post produksi ini kan mulai dari pemindahan file sampai finishing itu prosesnya berapa lama sih? 2 bulan. 2 bulan juga, berarti untuk membuat Ya. berarti untuk membuat film Side of Set ini praproduksinya 2 bulan, terus syutingnya 2 hari, sampai post produksinya 2 bulan juga, berarti menghabiskan waktu 4 bulan ya. Itu berarti sekalian Ya, maksudnya pelatihan apakah ada pelatihan ke adik-adik kelas, atau ada tujuan khusus untuk melatih adik kelas, atau emang tujuannya hanya untuk membuat film aja gitu? Gimana Kak? Jadi tadi kan 2 bulan praproduksinya, terus post produksinya juga 2 bulan, syutingnya 2 hari. Berarti kan itu kan totalnya menghabiskan waktu 4 bulan ya?
Iya. Nah, di dalam proses 4 bulan itu apakah ada tujuan tertentu untuk melatih adik-adik kelas atau melatih anak-anak yang baru masuk ke Sinegasi Picture, ataukah hanya tujuannya emang membuat film dan nggak ada latihan khusus, atau hanya sekedar pengalaman adik-adik kelas gitu aja? Emang di kita lebih biar lebih matang aja gitu konsepnya, jadi Oke. prosesnya emang rada lama, jadi emang harus pelan-pelan gitu. Oke. Berarti kan film Side of Set ini adalah film yang drama yang membangun emosi, terus mengisahkan tentang tadi ada seorang anak dan orang tuanya lah, yang bagaimana dia bisa berusaha untuk menenangkan orang tuanya. Terus ada nggak sih film ini tuh bisa ditonton, apakah film ini bisa ditonton di platform YouTube atau di platform lainnya, ataukah film ini belum bisa ditonton karena untuk kebutuhan festival atau kebutuhan lomba? Eh, untuk saat ini emang film ini belum di upload di platform manapun, jadi emang dikhususkan untuk festival aja. Oh, dikhususkan untuk festival. Terus kakak boleh dong kak kasih pesan-pesannya buat sinema Indonesia, terkhususnya untuk sinias-sinias muda Indonesia, untuk mungkin untuk lebih berkembang lagi, atau gimana, kasih pesan-pesannya dong buat teman-teman semua. Terus berkarya. Eh, Tetap semangat, jangan putus asa, karena nggak ada karya yang jelek dan nggak ada karya yang salah. Oke. Tadi udah dikasih pesan-pesannya juga, pesan dari aku juga sendiri, kita terus berkarya, dan ketika kita berkarya juga harus kita tidak hanya berpatokan pada kompetisi, tapi kita juga bisa membuat film untuk berkolaborasi, berbagi pengalaman seperti yang dilakukan sama Sinegasi Picture. Terima kasih buat Kak Daud sama Kak Febita. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah nyaksiin film Side of Set dan udah nyaksiin cerita sinema kita kali ini. Saksiin cerita sinema kita di tanggal lainnya, nanti bakalan di-share terus di Instagram CFS Tangsel. Terima kasih semuanya.